Saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA itu membusuk. Perkara ajal memang tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kita menemuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang, namun semestinya yang masih hidup menjadikannya nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tak terjerumus dalam lembah nista. Seperti kisah berikut ini yang dilansir dari kisahnyata.com. Diceritakan oleh Wulan, teman seorang gadis SMA yang bernama Mawar, merupakan anak dari Bu Yeni. Gadis SMA cantik ini tak disangka sesampainya di sekolah, ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, hingga di rumah sakit nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar ini adalah anak pertama Bu Yeni dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapat kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Karena itu demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pada pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu, Nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yeni pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan, Bu?" "Udah dulu ya, aku mau tidur dulu, ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu gak makan dulu?" "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya Ibu Yeni mendengar suara orang muntah-muntah. Setelah dicek, ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kamu kenapa, War? Kok muntah-muntah gitu?" tanya Ibu Yeni kepada Mawar ketika dia keluar dari kamar mandi. "Cuma masuk angin aja kok, Bu," jawab Mawar. "Kalau kamu sakit, sebaiknya jangan masuk sekolah dulu, Nak." "Aku nggak apa-apa kok, Bu, nanti juga hilang sendiri." Akhirnya Mawar pun berangkat sekolah, walaupun ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang, tiba-tiba telepon rumah Ibu Yeni berdering. "Halo? Apa benar ini dengan Ibu Yeni? Ini saya Wulan, teman sekolahnya Mawar, Bu." "Iya benar, Nak. Memangnya ada apa, Nak?" "Begini, Ibu. Mawar mengalami pendarahan dan sekarang sedang di UGD." "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" "Mawar melakukan aborsi, Bu. Dia hamil 2 minggu." "Ya Allah, Mawar hamil. Siapa yang menghamilinya?" "Nanti aku ceritain. Sebaiknya Ibu segera ke sini." Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampai di sana, Bu Yeni langsung menuju UGD dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya Mawar bisa hamil?" "Begini, Bu. Mawar itu mempunyai cowok yang bernama Sandy dan mereka berdua telah sering berhubungan suami istri selama mereka pacaran. Dan Sandy gak mau tanggung jawab ketika tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi. Oleh karena itu Mawar nekat aborsi." "Astagfirullahaladzim. Jadi Mawar berzina dengan Sandy?" "Mawar, kenapa kamu lakukan zina itu, Nak? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuan kamu ini," kata Ibu Yeni sambil menangis. "Sabar, Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar, Bu. Semoga nyawanya bisa tertolong," kata Wulan menenangkan Ibu Yeni. 2 jam lamanya mereka menunggu. Akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah yang murung. "Gimana keadaan anak saya, Dok?" "Maafkan kami, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun jiwa anak Ibu tidak tertolong. Dia banyak kehilangan darah," jawab dokter. Kemudian Ibu Yeni langsung masuk ke ruang IGD ditemani oleh Wulan. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa kamu tinggalin Ibu secepat ini, Nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu," kata Ibu Yeni sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku itu. "Sabar ya, Bu. Mungkin inilah takdir Allah untuk Mawar. Ikhlaskan kepergiannya, Bu," kata Wulan menenangkan Bu Yeni.
Kemudian tepat pukul 3 sore jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulan setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana jenazah langsung dimandikan. Namun terjadi sebuah hal yang memilukan. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung dan menebarkan bau yang tidak sedap. Sehingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan bau itu. Melihat keadaan anaknya itu, Ibu Yeni menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Dan akhirnya tepat pukul 5 sore, jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga beserta teman-temannya. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku dulu telah berpulang untuk selamanya. Begitulah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah nyata yang pernah terjadi, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.